Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina an-ni'mah biduhuri sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sahibi syafa'ah fihi lana qudwatun hasanah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Sesangat dan kaula amul ja'aki, para sada alawiyin, para habaib, ahlu baitil mustafa tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Setajana saya ampun Rabu ben saya ampun atingkal laki majlis maulid yang ada semangken satu je. Kalau ben tanpa ngurangi rasa hormat ben takzim tak bisa nyebut tong setengah bada Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali, bada Habib Ahmad As-Segap ben Sapetorotah, baik dari Pasuruan, dari Banyuwangi, dari Besuki, dari Probolinggo sateja. Alhamdulillah majlis kita banyak erabui dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sateja teti tambana keberkatan ben kerahmatan kakula ben panjenengan. Allahumma. Teti mon para habaib nika bada As-Segap, bada Al-Muhdar, bada Al-Attas, macam-macam. Margana dari sada alawin satejana ka ditok nyampung dak Rasulillah. Mun kula sarang ke Mustafa tada Allah tada. Keng mun bi sambian ditambeuna tak napa. Abdullah Samsul Arifin aluminium. Alkohol tak napa. Kursi penting cek ngangkui alpok bi alsail. Satejana. Beliau-beliau nika jimat-jimat aku leban panjenengan. Jimat sekalaban badana barokana beliau kulaban sambian ki paringi aman sareng Allah. Alhamdulillah. Satajana para masyayikh, para kiai, wa fi muqaddimatihim guru kita salerana semulja Kiai Al-Haj Mustafa Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, sareng sateja keluarga sesangat abdi namul jaaki. Ruasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, baik dari Suriah Tanfidiyah Langkong-Langkong Ki Haji Abdul Hamid, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Probolinggo. Alhamdulillah beliau juga alumni dari pesantren Al-Amin, santreh dari selerana Kesepo Kiai Haji Hasan. Satejana para hadirin, para rabuh satoja moga selalu rahmate berkate sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngatore poci syukur keajunan Allah, salawat ben salam moga tetap kaator dak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng sateja keluarga, sahabat ben saja umat tasai selalu atorok syariate pon. Moga aku leban panjenengan ki paring kesempatan tapang kini ngale selerana Rasulillah ku aku pada swargana Allah Subhanahu wa taala. Ah, mata dak saya amin. Saya amin itu akin terap olong ben mak lampir. Tero tak tero apolong sarang Kanjeng Nabi. Apolong nang kama. Apolong nang kama. Swarga kira-kira masuk swarga. Bapak mantap nah, Allahumma mulai ngerodu amin. Keng potongan banyak tak penting ngening. Mantar beda swarga kapi, Allahumma. Salah setong sebisa teti wasila kuleban panjenengan beda dalam swarga
tapangki apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbah dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Mahabbah dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Cinta dak ka Gusti Kanjeng. Tapi problemnya cinta ka Kanjeng Nabi nika para rabu tak sakater cukup kula ben panjenengan lukiskan dengan ungkapan kata-kata. Bahkan tak cukup bi kula sampian buktiaki kalaban kula ben sampian banyak as-solawat. Kala itu buaki sareng kiai banyak as-solawat kula ben sampian mendapatkan banyak rahmat. Solawat adalah ibadah paling fleksibel ben sepasti terima. Mun amal lain beda terima beda punten, mun solawat pasti tapi kalau banyak solawat kita cukup jadi bukti kula ben sampian cinta ke Kanjeng Nabi walaupun dalam solawat banyak ganjaran banyak keutamaan pun macam-macam kula pun ya toraki keng kebay bukti kita cukup. Napa buktena kula ben sampian cinta ke Kanjeng Nabi? Buktena kula ben sampian cinta ke Kanjeng Nabi adalah ittiba de Gusti Kanjeng atoro noro nyunto ateladan nyucoke dek kapanapa se ampun eka lampan sarang Gusti Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat beksanta keng kasebini tak entos kasar ngamukan mun kareng lain royal mun kasebini belenca tak tua beri beda pas ngako cinta ke Kanjeng Nabi cinta libat ka emah marong ngakoroh banyak iko paling jarang melo belenca roh solawat santa mun parlo jadi vokalis terbengan keng bengal kasih laki beda pak tak open kasih laki ngambulan kasih laki mun tempona suasana tak nyaman make selake ya besaki lengar celengeran tak tulia gentang beda mun antara keluar senyaman semua merah biru kuning celeng teger engak bikang koton beda yuk beda ngabikan sekintal parfum yang kui kapi tinggal polong ben laki na datang dari dapur tak mandi bau nape kepen teker bisa sama pot oreng nyelket setin laki na beda aja ngaku cinta Kanjeng Nabi cakang nggak solawat urusan solawat oleh genjeran selesai tapi gini kita cukup bukti na cinta ke Kanjeng Nabi karena tak atoro ajaran Gusti Kanjeng. Ittiba nikah para tretan beni cuma bukti kula ajunan cinta ke Kanjeng Nabi tapi sekaligus sebagai pembuktian jak kula ben panjenengan cinta dek ka Gusti Allah cinta ka Allah buktena kudu ittiba ke Kanjeng Nabi. Cuma persoalnya dalam ittiba nikah ada sekian problem para tretan. Kaifa naktadi bi Rasulillah kaifa nattabi'u Rasulullah kaifa nata'assi bi Rasulillah nikah kudu bada ilmu ahlan wa sahlan ngireng alhamdulillah Habib larabu boleh para mari ya gula bujuk lipri melolo kana Allahumma sholli ala Muhammad derna ittiba nikah para tretan beda kalana antara beda ben esena ketemu selesai utamana dalam masalah ibadah amma sela tadullu tilkal ibadatu alal ikhtisas bin nabi berarti satu aja nakula sampian total persis mirip engak sengak kini kabon contoh nakula sampian norok napa contohna salat contohna pasa dak remah takbira Kanjeng Nabi dak remah sedekah Kanjeng Nabi dak remah cara Kanjeng Nabi awudu dak remah cara Kanjeng Nabi ngosap serah keng coma kudu ngageli daripada atorok Kanjeng Nabi daripada niat norok Kanjeng Nabi anapa kadang setong ben setong amak kita pada berarti sangking contoh contoh aki sarang Kanjeng Nabi nikah
banyak dan menimbulkan ragam varian pendapat. Aneka benih cak becek, aneka benih mencela mencele, tapi minang kejadi rahmat kangkui umat. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang Kanjeng Nabi ini para tretan bila ampon lastare awudu, kemudian Kanjeng Nabi ini nyium rajinah. Seputaki dalam setong hadis bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da azwajihi summa yakhruju ila salati wa lam yatawadda. Nyium rajinah tak wudu langsung asolat. Kadang-kala pangki dalam setong riwayat waktu Kanjeng Nabi kak dinto asolat. Ting waktu asolat malam dari lembutnya saya tako aganggu karajina Sayyidah Aisyah kak dinto kakinya menjulur. Ting Kanjeng Nabi asal juta pindah sarang Kanjeng Nabi. Sementara ketika emaus nang zahir ayat dalam Al-Qur'an beda keterangan aula mastumun nisa jerang lamun lamsun nisa yubtilul wudu. Nyeting orang bini apa laki wudu, tapi nyeting nikah dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Akhirnya beda-beda pendapat. Bada pendapat yang mengatakan ketemu nakole orang laki ben orang bini seampun pada patot kesenengin yang tidak ada kemahroman serta tidak ada aleng-aleng aneka abetal laki wudu. Wa fihi qaulu al-Imam Asy-Syafi'i wa Syafi'iyah saja. Bada boleh si amangki pendapat mun karo gunton mak tasetting tak abetal laki wudu. Karena si abetal laki wudu engki kak ditonyeting si etoro kalaben sahwat wal ngerenyenguh. Bada si pendapat mun karo ngarenyeng saya penting kita mere wudu entak betal. Ngerti mere? Karena lamsu kadinto tidak diartikan persentuhan biasa, tapi pengertiannya adalah jima. Jima menyentuh. Makanya mature beda kia ngak dia. Contohnya apolong. Apolong ki. Apolong ni kamun makna harfiah aku leben sampian makna hakikat ki ngak ni ka bener ka apolong. Apolong. Tapi mun gula tanya bencana kabin engki cuma seminggu terus apesa mereka polong ngerti ke polong tojuk napa ke polong ngakan ke polong tojuk napa ke polong ngakan siapa ngocaro kakan iku nika maknana apolong nika benih mincele kuleben sambian norok Kanjeng Nabi lebat parantara pemahaman ulama dak kapan apa saya ebeti ban saya kelako Kanjeng Nabi kak dito carana ngiring panjenengan ngiring saya kak dimah tapi nika beda hikmah abang sebeng kula sampian badan nang etongas ka entok mun taseting ben reng bini mahroma termasuk ben bini tibi waktuna asolatah awudu boleh pola na wuduun bet nika pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi bila kula sampian beda Mekah pas kula sampian atau waf mateteng nekuk kenika pola tak mare make 5 hari atau waf oleh seboteran kening dedak sokon benreng bini orang bini kan to lumayan mapan akau soko tapi mun reng bini Cina reng bini India joreng tak pete bokro kelambina tak detih. Maka disitulah kita diajari taklid kepada Imam Malik, taklid kepada Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa persentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Karena mun ulama Syafi'iyah ketat saumpama tasodum memang disebutkan dalam Al-Mughni kak dinto para tretan oleh Ibnu Hajar mun saumpama tatabra mun saumpama eteku orang sengaja neku saya betal wudhu'ul lamis wudhu'ul malmus enten keng mun tatabra senika pada betal lah jadi repot kian mangkana taklid mangkana mun mangki sebida benih keng mencela-mencele sangkeng kak dinto jadi rahmat. Cuma kadang-kadang memang beda menimbulkan potensi beda nika dalam cara norok. Napa norok nika pakun kotu sami sarang bentukan kotu sami sarang sarana prasarananya otaba norok kula ben sampian eolate katipan apa pada hakikat kata perkara nika tong setong. Pon kula nyontowake. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambian saat mangken amolot toju engak nikah aniat norok pasirah orang mantep jawabnya ngereng Gusti Kanjeng orang kompak ngereng Gusti Kanjeng
sambian amulo tojuk kakak enton yang ada sambian beda kotak beda cocon ngi basa bereng aniat atau rok serah ngereng Gusti Kanjeng. Pertanyaan berikutnya, kenapa Kanjeng Nabi toman amulot nggak nikah? Bejo bingung. Sambian amulot malam ayare samangken tojuk lengki nggak nikah niat ngereng Gusti Kanjeng. Kenapa Kanjeng Nabi toman amulot nggak nikah? Pun pakompak pun dah remaja Kanjeng Nabi tak toman mak gula sambian norok lebat ke emah napa lebat Hongkong yulang na boleh malay paham sambian amolot enga are semangken aniat norok paserak norok Kanjeng napa Kanjeng Nabi toman amolot enga nikah mon beda tetangga na sambian mate sambian alabet ngiba beras napa ngiba nase napa ngiba peseh ngiba beras tak ngiba nase sambian alabet ngiba beras aniat norok serah pajelas norok Kanjeng. Napa waktu mana Kanjeng Nabi contohnya ketika sahabat Ja'far nikah sete orang alabet ngiba beras napa ngiba nase ngiba nase norok dari dimmer ya mana Kanjeng Nabi orang adan beda kamah oneng bian beda kamah yang adan elo loteng iya tasa ada tingkat paham gik anapa tojuna mak le suarana ekeding man kaaman sebab waktu kasaki tade sepe mangken di pondok pesantren Al Amin kula atanya mun adon ongko katas genteng napa beda ibebe se ongko na pana speaker bi kabel neka norok sairah bapak jelas ra mau pah norok Kanjeng Nabi pah burung kula sambian siapa olonga neka norok serah Kanjeng Nabi cangkolang beliaunya ngangkui seragam batik NU aniat norok serah jok paragu norok serah napa Kanjeng Nabi itu mana bedekan antan beder cara norok ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun saya norok nika pas pada kenangan pada bentukan pada esena selesai gak ada problem pasah haji khudhu anni manasikakum sallu kama raaitumuni usolli sudah selesai kula sambian atakbir Allahu Akbar beda riwayat memang takbir Kanjeng Nabi beda sesi nikah pas munasan dekep dek remah tanang kiri esa beuna dedah tanang kanan nekuk lengan tanang kiri mun mereng-mereng sakonek kakacer beda riwayat saumpama takbir Allahu Akbar yang kak senikah ya bosaki ingat pek kopian ya lekar tak petelebur king bedeki ya riwayat aja tolak pada bedek kula ban sambian sok kebek senikah tapi bodoh senatang senikah beda tak beda ya makanya bas bi kula sambian tak patai pantas kula beda riwayat aja lopang lo paham pada aniat norok Kanjeng sengang kui jenggu aniat norok Kanjeng sejenggune cokor pola namanya yobu kerotong setong engak jenggun mak lampir tak lebur ya pada niat norok Kanjeng mak tak pada norok si dimmer ya tore mon beda saya tak beda norok nika korse penting itemu deuri leben itemu carana pada ngaregek pon iurut dari pertama amulot sambian mun tak niat norok Kanjeng Nabi norok aserah sehingga kula ben sambian kak dito menganggap enggak nikah sunnah sementara sunnah dalam kajian teologi kalau sunnah dalam ilmu hadis itu jelas dalam hadis ma sadara anin nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn wa taba aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu tapi sunnah dalam konteks teologi yang dimaksud adalah at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fiddin salakaha Rasulullah aw man huwa alamun fiddin kasahabati ridwanullah ta'ala alaihim liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid di antaranya saya sebut sareng al-Isfirani al-Baghdadi dalam al-farqu bainal firaq nah kula sambian aniat ngak nikah ngereng Kanjeng padahal Kanjeng Nabi tak tahu amolot nggak nikah napa boleh molotan ngangguy son ngangguy syutingan ngangguy taruh tade paham kik norok dari keamah kita olah teh norok dari semangat dan aktualisasinya dalam konteks dan zaman kita napa tajukna kula ben sambian amolot semangken
situng tojuna kula ban sampian anga bunga idharul farawas surur atas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ban sampian nika anga bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam, yang kemudian ekspresinya dengan kita mengadakan haflah zikra maulidi Rasul. Kula sampian niat norok Kanjeng Nabi alaksanaaki perintana Al-Qur'an. Ekam surat Yunus ayat 52. Yulang, surat Yunus ayat debunah Gusti Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sepopona Kanjeng Nabi yang dikenal dengan julukan Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, ahli takwil Al-Quran, karena langsung oleh dua dari Gusti Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, sebagaimana dikutip diantaranya oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Az-Zurrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ilmu yang dimaksud dengan fadlullah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, fadlillah nang ayat ka dinto adalah al-ilm, sementara yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi kata rahmat adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ngalak kesebudian tak bahas masalah ilmu nah. Fadl diartikan ilmu deki teu teu imtihan. Rahmat diartikan Kanjeng Nabi nika teu sara mauladen. Kula sambian epakon agembira, epakon bersenang-senang, epakon pabunga kalaben narema fadl ben narema rahmat. Dan rahmat terbesar dalam kehidupan kita tidak lain adalah Gusti Kanjeng. Ayat kak dinto Yunus seket belu kemudian ditafsiri kalaben Al-Anbiya 100 peto. Jadi kata rahmat dalam Yunus, surat Yunus ayat 52 tafsir kalaban Al-Anbiya ayat 100 peto, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nekanya mana tafsirul Quran bil Quran. Kemudian tafsir kalaban salah setong hadis seiriwayataki Imam Muslim Kanjeng Nabi adabu ya ayyuhan nas ma ana illa rahmatun muhdatun, wahai manusia setuju saya tidak lain kecuali rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua. Mangkana kula sampian abunga kalaben lair Kanjeng Nabi sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Ini aropa aki wujud aktualisasi dari perintah Al-Quran surat Yunus ayat 50 belu seetap seren sarang Ibnu Abbas riwayat kutip sarang Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti sekak dima ayat kak dinto juga dikonfirmasi kalaban surat Al-Anbiya ayat 100 petok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pas etap sere kalaban hadis riwayat Imam Muslim. Le nikah maksudnya napa Kanjeng Nabi toman abunga kalaban kelair natibi engki mah dalil an Abi Qatadah Al-Ansari qala lamma suila an saumi yaumil isnain qala fihi wulidtu wa fihi unzila alai. Dari Abi Qatadah Al-Ansari tatkala Rasulullah pareksane tentang apasah hari Senin, Kanjeng Nabi ajawab, pada hari itu saya dilahirkan, pada hari itu saya mendapatkan wahyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti agembira atas kelahiran Kanjeng Nabi, nikah atoro Kanjeng Nabi seperti seetarangaki dalam hadis dari Abi Qatadah Al-Ansari seeriwayataki sarang Imam Muslim juga atoro bagaimana perintah Al-Quran surat Yunus ayat 50 belu yang ditafsiri kalaban Al-Anbiya ayat 100 petok, yang ditafsiri juga kalaban hadis riwayat Imam Muslim ma'ana illa rahmatun muhdatun, sesuai kalaban tafsirna Sayyidina Abdullah ibnu Abbas
saya kutip sarang Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Pon paham pon? Paham? Nah, ya bos aki tak patah nyambung. Saya penting sambian nika niat norok Gusti Kanjeng. Mohon beda saya tanya. Lo Kanjeng Nabi kan abunga kelairna kalaben apasah benih perayaan. Kan pasah gila. Ya kula sambian kan pada ngelaku niki ya pasah pon. Beda siapa asana hari Senin? Siapa asana hari Senin beda? Banyak. Mangkana molot niki sabak Selasa pulana bari sambian pasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon pas tapak sabak hari Senin toko banyak saya tak eder. Makanya gula tak bisa nginom. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah seger. Gula nikah makin nginom aing bote ngak nikah. Kemudian gula mabunga karena gula teronorok Kanjeng Nabi. Anapa Kanjeng Nabi nikah bila beda saya atoraki kepada beliau. Pokon beliau nikah tak alangan kalau benar ada masai, masenang. Jadi mon ibaratnya ibrik daging, ibrik sate gula, gula lakar tempona kurang dere. Mon tempona saya keluar ngan genganan lakar gula semangkene ketepak butuh gula protein, semapan, serat dan sebagainya. Tidak pete merepot ke saya beri. Bila ibri aing pote, kikula akan ngocak alhamdulillah cek seger bisa menghilangkan kolesterol dan memperlancar air seni. Perkara mulai dekik tabuk kembung bah kero kuncer-cer ya urusan dekik. Anapa kula tak bengal atanya akase lain. Karena Kanjeng Nabi bila pon parengin panapa kipon pon gini kapon saya nikmati tak kira tanya akase lain. Mun atanya lo parlo mangken paling enten kula nika parlo bideng cuy. Mun atanya parlok. Anapa? Karena suara kula nika gula malam siang laku malam yang kui. Kadang bi solawatan bi terbengan. Nika suara pon para perata mun tade joina jen tade nika. Tapi karena kula norok Kanjeng Nabi, kula tak bengal atanya. Perkara ki pura bahas bede sengiding pas kebayaki sekelangkong. Mun terus tak datang keng benih rezeki. Engak Jember ke kantor perjalanan 3 jam ya paling ngenten nah 3 jam tormator 1 jam mulai 3 jam petong jam pas saya nom cuma aing pote berarti antara saya masuk dan saya keluar tak imbang ini kan tekor mulai na gula energi na elang kok tu na saya keluar nika susu ben pokari sweat tapi kula tak bengal atanya karena kula niat norok Kanjeng semangat nika ya mun beda saya perasaan pas saya bayaki aku ojo mun nyangkup serius ya terus aki bini nyinggung keng ngocak kojo Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun pada saya ngocak para teretan Kanjeng Nabi kan memperingati kelahirannya abunga kalaban apasa. Nah bagaimana jawaban kita? Apasa nikah adalah salah satu bentuk daripada abunga, salah satu bentuk dari farah apasa. Tapi benih cuma pasah satu-satunya model abunga. Saumpama kula ben sampian berekspresi hanya dengan puasa untuk menunjukkan kegembiraan, maka ayat akan menyatakan wabidzalika falyasumu. Benih wabidzalika falyafrahu. Mangkana ki pasa elakone abunga ngak neka elakone. Karena lebih jauh dari situ ketika kula ben sampian pon along polong ngak nikah. Pas cerita aki ben para kiai para habaib. Kisah-kisah Kanjeng Nabi, tradisi menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu kepada Kanjeng Nabi itu juga tradisi Al-Quran. Amma surat Hud ayat 120. Surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi cerita nabi-nabi terdahulu cerita ke Kanjeng Nabi. Maklai mataku panggelina Kanjeng Nabi dalam alaksana dakwah. Mun Kanjeng Nabi ki butuh kaceritana nabi-nabi terdahulu napa boleh kula ben sampian cek butuh na kaceritana Kanjeng Nabi tak usahakeun Kanjeng Nabi cerita aki ceritana kayak Hasan akan menjadi spirit perjuangan kita dalam pendidikan dan dakwah Islam. Alhamdulillah. Berarti saya kelaku kula sampian niat norok Gusti Kanjeng. Karena memang tak kotu pada ketika suasananya tidak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh gula-gula motor kampian
mon bedereng mate sambian alabet ngiban apa gila ngiban apa pas beda saya ngocak mata cocok ya cemana kanjeng Nabi sebedah dalam hadis di antarna sendeka waktu sahabat Ja'far kak ditoseta Ja'far bin Abi Thalib kanjeng Nabi adabuk isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yusghiluhum buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang repot sedang berkabung kepatian tepan repot ropek berarti orang si alabet sorong ibu nase parengaki ke keluarga nama yid beni orang si alabet beri ngakan paham tapi yang di kantor yang alabet beri ngakan apa enten beda saya beri ngakan beda saya tak sempat mulai beda pun ki tak pun tak akan tapi saya umum lakar tak ngiben nase ngiben apa saumpama beda orang seten apa boleh guru kita seperti guru kula ban ajunan ke Hasan seten kula tanya si alabet yang berapa si alabet yang berapa sampai ebuan kina bang ki mon pas orang ebuan ngak nikah si alabet pas kapi ngiben nase jadi apa paham jadi apa jadi tapai benih kalau tapai kening kakan tapai bucok baru tak baru bau berui beceng kena bangki akhirnya santri alumni tetangga masyarakat pintar tak ngibenase ngibeber tingpon beras bedai kantor kula tanya seatana nyai putra nak kiai napa tetangga bi santre tetangga kan pada bayi cuma anapa mak masak nang kantor mak le temu okorna saare yang datang berempat masak seneka saya datang ngibebereskan 5 kilo bahkan sampai satsak kina bangki padahal mon ngibe nase paling kerohun sejembung berapa saumpama epa keluar pole kan saya deer sepereng paling entan sakon paling ngepol dari beres pas pertanyaan nanti nglah oleh petongare kira-kira beres dari tetangga nih korang napa lebih intina kula ben sampian atau kanjeng Nabi dalam semangat mun beda orang mate ayo kita ajung rojung membantu meringankan beban daripada keluarga orang yang meninggal benton seperti apa ya tak kudu persis mun pas kapi pas ngibe kanan karing bucok nih kepentera ulama sepo dalam memahami terhadap perintah kanjeng Nabi yang kemudian diaktualisasikan sesuai dengan konteks kedaerahan karena Kak Dinto yang ditangkap adalah semangat tidak harus sama dalam bentuknya ketika itu harus bertabrakan dengan semangatnya. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad karena tak bisa pelek-pelekan gula ben sambian ngartein contoh boleh pada benteng aden gila yang kita tangkap semangatnya bentuklah tak pada kau tu nang yatas oba kababa tapi semangat akan suara mak keding man kaman kangkui suara keding man kaman tahu saung ke atas sepaung ke cukup kabel ben sampai kerah mangka namun mangken adan serong ke menara ki coba benari ongko ke atas lantai petok saare 5 kali pola potong ketika tukang adan paham ki berarti noro guste kanjeng tapi ketika berbeda bentuk karena memang itu munasabahnya gula cuma nyontoh aki setong karena orang norok kanjeng Nabi ini kaidahnya banyak ketika kula ajunan ngereng kanjeng Nabi dalam perbuatan yang khusus ke kanjeng Nabi haram jawab matuang ngocak norok kanjeng Nabi karena memang perbuatan itu walaupun yadullu ala wajhil qurbah tetapi yadullu alal ikhtisas bin Nabi walaupun nujuaki kepada bentuk taqarrub ilallah salah satu dari sisi ibadah yang ibadahnya adalah ibadah ammah bukan mahdhah tetapi kula ben sampian ngolaten nikah khusus napanten contoh apa wisol kanjeng Nabi oleh apa sanyampung nikah ibadah pas kula sampian atora tak oleh karena kula sampian haramaki kanjeng Nabi mun apa sanyampung oleh mau rita buka langsung disambung boleh oleh kulembian tak oleh nuruk karena kulembian tak yap parengaki Allahumma sholli ala Muhammad termasuk beda sejak makecak kaziyadatihi ala arba'in niswatin
Kanjeng Nabi araji lebih dari 4 sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kulembian tak oleh. Nika ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena ketika sahabat Ghailan As-Saqafi masuk Islam, andi bini 10, Kanjeng Nabi adabu imsik minhunna arba'an wa farik sairahunna. Jaga sempak pesa selain. Mangkana mangken cek cak makecak pas abi ini peto areng bareng poran aniat norok Kanjeng Nabi tak oleh. Cek ben soroban no norok mun keng pas kula sampian mampu pas epa kena pak karena neka ngereng Kanjeng Nabi ngetop dan saya kantok dan saya kasak senep dan saya kasak ini kan urusan ngalbengal nambian karena reng laki neka mare disurvei ternyata semua laki-laki itu sama. Napa pada tero abi ini ya boleh ngakoh kina bangki cuma bidan berdua yu napa beda saya bengal beda saya tak bengal sebengal beda setekeen beda tak petetekeen akhirnya beda bengal rang terangan beda bengal tak ngetak cok kecoan beda sekeng karena tak teke keng beda sekeng tak kok iyojuk cemat cemun karep pade kina bangki engki mangka namun saya mampu saya bekiarap kotorna akati al mukarram guru kita kiai eman mondeng setong seborana bu nyai lagi bah ngocak bu nyai aro jonjong boleh ro kita mana aja gula cuma bedepak bu nyai seporan aja yang tak oleh sertifikat bener yang setong orang bini ini cuma andi saperapat jangan dikuasai lah yang laki gini kah setelah perapat mak bagi kekenangan nah aku ojo ya pun beda saya terus lah terus sakit Allahumma salli ala Muhammad. Nah beda kelakuan Kanjeng Nabi yang memang menunjukkan kepada ibadah yang amah berarti itu syariat dan wajib untuk kita ikuti. Semakin ketika berbicara tentang perbuatan Kanjeng Nabi yang masuk kepada al-jariyah ala wifkil adah, kelakuan Kanjeng Nabi saya nyocoke kepada adat dan tradisi, maka saya torok kula sampian saya keamah baca dalam kitab-kitab usul misalkan banyak di antaranya contohnya ka'an akala ma yajiduhu fi ardih wa ka'ayyal bisa ma yalbisuhu ahlu zamanih wa ka'ana raqiba ma yajiduhu fi makanih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi biasa nginum, biasa deeren dan minuman yang memang ditemukan sebagai hasil produksi hasil pertanian yang ada di sekitarnya. Napa saya bangki Kanjeng Nabi? Gandum. Napa saya bangki Kanjeng Nabi? Korma dan lain sebagainya. Roti saya deer Kanjeng Nabi. Ya mun munasabana tetangga kula ben sampian pada produksi itu dan itu yang kita temukan tetap kula sampian lakone ada air gandum, ada air korma, ada air roti karena itu yang didahar Kanjeng Nabi. Tapi tak kudu sakelek ngak gini kemun kula sampian pindah ke setong daerah yang diproduksi itu lain ya toro aki kenapa saya beda? Paham? Toro aki kenapa saya beda? Wak buana saya beda kasak korma anggur, saya beda nangi kanto turin bi rambutan. Ya tahu saya aku tuh ngakan korma bi anggur melolo montandi. Turin bi rambutan bejender. Kenapa? Karena ini makanan yang ditemukan di tempat kita sebagai hasil produksi dari pertanian kita. Ini semangatnya. Nomor 2 apa? Wa ka'ayyal bisa mayal bisu ahlu zamani. Kanjeng Nabi arasoan kalaban angkui yang dipakai oleh orang-orang yang ada di zamannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentukun jubah sampung kalaban imamah. Maka kula ben sampian ajubaan ben asurbanan kak dinto manabi aniat norok Kanjeng Nabi ini ke sunnah oleh genje karena al-imam Abu Isa al-Qurtubi dalam al-jami' li ahkamil Quran adabu norok Kanjeng Nabi ini ke bagi 2 nomor setong mun urusan agama hukumnya adalah wajib nomor 2 mun urusan ibadah urusan adat hukum maka dito sunnah neka garis besarnya. Walaupun dekik mon masalah ibadah perincinya tergantung dari hukum ibadah. Mon kalakona sunat, noron sunat dan lain sebagainya. Mon aniat norok nikah. Jadi tidak mau benar. Pokon aniat itiba Kanjeng Nabi. Kula ajubaan, asurbanan. Mangken kula tak ajubaan, polan gelek kula ke kampus.
Kula lagi ke kampus kawin gelak sebelum makan kantor pak metepak pasti tinggal ke kantor. Kemarin beli pole ke kasak, ke poles pas ke kampus pole. Kula ajubaan, asurbanan mungkin sering sampean mau YouTube dan sebagainya. Bila pengajian, kakak amma solawatan, kakak amma ngimami Jumat, kakak amma ngaji kitab ben para santre. Tapi saumpama kula pas tepak antara ngarek ben anang gele, tentak ajubaan kula. Karena mau nian kui tak tepak. Paham? Paham? Aniat norok kanjeng Nabi pas tepak munasabana persis dalam tampilannya tetap oleh kenceren. Tapi ketika kula ben sampian asurbanan, ketika kula ben sampian ajubaan, cek angkep cek kula panjenengan paling nunnah dan yang lain tidak mengikuti Nabi. Sampai kula ben sampian menafikan sing nganggo batik NU, sing nganggo batik keris, nganggo batik tulis pas tak norok kanjeng Nabi sama sekali punten. Panjenengan sing nganggo batik mangken bisa niat norok kanjeng Nabi lebet kamma niat semangat ngereng kanjeng Nabi untuk memakai pakaian yang terbiasa dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bila nengi kantor produksi na batik banyak napa boleh beri bedahari batik nasional sampian nganggo batik pada niat norok kanjeng. Kenapa? Karena semangat yang kita ikuti, kita memakai pakaian yang yalbisuhu ahlu zamane. Paham? Saya ngangkui jubah, ngangkui surban, aniat norok kanjeng Nabi, dia sudah dapat kesunatannya. Tapi jangan merasa kalau dirinya paling sunnah sehingga menafikan saya tak pada pas yang kep tak rumus norok kanjeng Nabi. Paham? Paham? Keng mon munasabana tepak sesuai yaki. Asolata kalak surbana. Angkui jubana. Pengajian sepenika, solawatan tepak, manakib gege, majelis dikir saya keng munanang gele empon. Paham nggih? Ki mon sampeyan dadi guru negeri ngajar nang SD empon. Nyimon bolan tak kira salah, keng kora tak pate libur. Pas kadang-kadang yang kep saya ni benih. Paham? Berarti kula ben sampian nyesuaiaki kalaben panapa saya umum beda lingkungan selama bukan pada sesuatu yang melanggar ketentuan syarak, maka Kak Dinto juga norok semangat dari yang dicontohkan kanjeng Nabi. Untuk apa? Karena Kak Dinto adalah menjaga kondisivitas lingkungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Wa ka'an raqiba ma yajiduhu fi makani. Mun nika rata-rata pun ikalako kepi karena mun pas atorok persis melarat menaiki kendaraan yang ditemukan di tempatnya. Napa kendaraan saya pangki mana kanjeng Nabi al-unto wal jeren wal khimar. Nika saya pangki jadi kanjeng Nabi nombak jeren, nombak khimar, nombak unta sesuai ben munasabana, kepentingan tujuanna dan memang itu yang ditemukan. Bila kula ben sampian semangken aniat norok kanjeng Nabi, berarti semangat aku tuh numpak pada kendaraan saya tompak kanjeng Nabi, napa kendaraan saya pangki kula ben sampean. Saya kama saya torok nika. Mun nika ngarama kita atau ke teori orang banyak ngalak ke sini karena nika saya ringkas. Allahumma shalli ala Muhammad. On adzan ambu kada ki. Maren sekone aki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kingak kini ketampil nah. Jadi kula dari Jember ngiba mobil tak numpak jeren anapa? Ya karena bi kula bitong mau numpak jeren kula bila sede pak. Berarti kula niat norok kanjeng Nabi ka'an raqiba ma yajiduhu fi makanihi. Tapi saumpama kula antara ke gunung pas kemudian kula numpak jeren tepak. Sama kula tepak bedai Mekah pas kemudian kula pas numpak unta yang lepas kenang napah tepak ya tepak kor tepak ke kenang enak termasuk saya yang kui dan lain sebagainya. Paling akhir kula tanya kampian lembaga kantor dimin ki zaman ke Hasan beda SMP sobung beda sekolahan formal sobung nika ki buruan dari selerana ke Mustafa kina apa ki jek sampai sampian ngocak bahwa ke Mustafa tak torok sesepo mak setia beda sekolahan cak yang lambok cuma nak sepo tak ada sekolahan kadang beda sepo ni ambo ngak gini kah beda kia ambo geriduk cak yang lambok ki zaman sesepo tak ada
Justru ke Mustafa muka SMP, muka SMA, muka SMK karena atoro ke Hasan. Bocor yang lambak zaman ke Hasan tada SMP, tada SMA, tada SMK. Atoro semangata dalam At-Tiyaki Al-Amin sebagai lembaga tafakufiddin. Lembaga tafakufiddin Kak Dinto seputaki dalam surat atau ayat 112 ngangkui fi'il mudhari liyatafaqahu fiddin. Dharma fi'il mudhari berarti semangat, metode, kajian, tata cara, model dalam belajar agama Kak Dinto disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang sekaligus bisa menjawab tantangan yang akan datang. Seperti fi'il mudhari semangat tak adalah yaqbalul hala wal istiqbal. Intinya apa? Semangken saya kelako, semangken saya terapaki, semangken saya tanamaki sarang Kiai Mustafa nikah sama sekali tidak berbeda dengan panapa seteti niat ben hajat almarhum Kiai Hasan, karena Kiai Mustafa ingin melanjutkan posisi pesantren Kak Dinto sebagai lembaga tafakufiddin yang terus mengadaptasi terhadap perkembangan zaman. Jadi orang atoro benih kotu persis, orang atoro benih kotu pada, tapi saya lebih jaga ketika memang tidak sama adalah semangat dan intinya benih pada bede dan kemasannya. Karena begitu atoro bedena, kadang-kadang kuda sambian keluar dari esena. Pada bi sambian mangki setong hadis, ketika Rasulullah epreksani ban sahabat, kekaamah ngadep bila tepak buang hajat ya Rasul. Kanjeng Nabi adebu fasyarriku au gharribu, adep ke timur otaba adep ke barat. Samangken mun kula sampian nekani hajat akemia bedeneng Poropolinggo tepak tada raar tepak tada leng-aleng bede tengah sabe. Kula ben sampian nika siani maksok norok Kanjeng Nabi adep de lao de je napa de barat de timur. Kula tanya, debuna Kanjeng Nabi mun sampian akemi sampian AWC fasarriku au gharribu, fasarriku adep ka timur au gharribu otaba adep ka barat. Mun kula ben sampian semangken ngaplikasiaki hadis nikah niat norok Kanjeng Nabi mun akemi adep de lau de je napa de barat de timur. Ayo de lau de je napa de barat de timur. Nah senika Pak, mun de lau de je tak cocok ben makna harfiah dari seada buaki Kanjeng Nabi, tapi ngalak kesemangat dari tojunna debuna Kanjeng Nabi. Tapi mun adep dak barak benda timur cocok kepada makna harfiahnya, tapi tak cocok ben kesokan Kanjeng Nabi. Anapa Kanjeng Nabi mak adebu soroka barak ben ke timur mak letak sampai ngadep ben tak mongkor kiblat. Karena Kanjeng Nabi adebu beda Madinah, Madinah ben Mekah lauk deja, maka mun akemi ka barat ka timur. Ting etaja ke Poropolinggo sareng Kiai Mustafa pas hadis ini kayak tarjemahaki fasarriku adep ka deja au gharribu otaba adep ka lauk. Benih keng tak hafal ka makna lugawi, benih keng tak ngerti ka artena, tapi yang diterjemahkan adalah semangat dan maksudnya. Walaupun mun Ustad Al-Amin beda sepenter mari ngabelaja mun kami ngadep ke bere ke kiblat nika makro ternyata pangki ben santrena akemi dep de bere. Ustad mak sambian akemi dep de bere encan makro. Ustad tak jawab saya adep de bere cuma de nah mun jian mari biluk ke deje kok. Nika pak kasih kecah. Paham pun ki? Nika ki banyak kiai ben habaib. Banyak kiai ben habaib saya abu de buah muka-muka majlis nika tambah sampurna kala ben rabuna beliau-beliau. Sampian aniat ngaji pamantap kantoh muka-muka banyak barokah dan manfaat saya kaulai amin Allahumma. Alhasil dari kula saya mator ittiba Rasulullah itu pasti menjadi keinginan dan dambaan semua orang yang mengaku mencintai Rasulullah, karena ini bukan hanya pembuktian kecintaan pada Rasulullah sekaligus pembuktian kecintaan kepada Allah. Tapi ada sekian problem dalam ittiba. Ada kalanya bisa ketemu luar bendelem, maka Kak Dinto polos harus diikuti apa adanya. Ada kalanya mun cocok kemasannya tapi berbenturan kandungan dan isi serta tujuannya, mun cocok tujuan dan isinya berbeda kemasannya. Akhirnya bagaimana cara ikut Rasulullah? Disinilah yang rawan menimbulkan perbedaan pendapat para ulama. Kalau ternyata kita menemukan sikap yang berbeda, tak usah saling nyala aki, karena setejana pada niat semangat atau Kanjeng Nabi.
Ketika kita sudah merasa kalau kita ikut Rasulullah, jangan merasa bahwa kita yang paling nyunnah sementara menafikan yang lain, karena selain pada niat norok kanjeng Nabi, hanya kadang-kadang cara penukilan, penafsiran, istimbatnya, memahami nasnya berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika Islam dipahami seperti itu, maka akan indah Islam. Islam akan aman dari adanya konflik horizontal yang berebut kebenaran atas nama agama, karena masing-masing selama diperoleh dengan cara yang benar, metodologi yang tepat, itu adalah upaya pemahaman kita dalam ngireng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto pamator kurang lebih nanyoon pangapora, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.